Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan semua, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan mengenai promosi dengan hati, di mana promosi tersebut menjadi strategi digital marketing dan juga branding yang ramah lingkungan. Adapun prinsip dari branding yang ramah lingkungan yaitu autensitas, yaitu tindakan nyata yang sesuai janji dengan branding. Yang kedua, transparansi, keterbukaan rantai pasok dan juga dampak yang lingkungan. Yang ketiga, komunitas melibatkan konsumen dalam misi keberlanjutan. Mengapa sih harus digital marketing? Digital marketing memiliki efek yang cukup signifikan bagi branding dan juga strategi pemasaran. Di antaranya pertumbuhan e-commerce pada pasar online mencapai 19,5% pada tahun 2024. Tidak hanya itu, digital marketing juga mampu menjangkau audiens secara luas, sehingga biayanya lebih efektif daripada iklan-iklan konvensional. Dan yang terakhir, katalis komunitas, di mana media sosial mempermudah pembentukan komunitas pendukung ekonomi hijau dan juga memberikan interaksi secara langsung dengan konsumen yang peduli dengan lingkungan. Adapun strategi konten dalam mengedukasi dan juga memberdayakan, yaitu perlu diperhatikan mengenai konten-konten yang informatif tentang dampak lingkungan menggunakan produk konvensional dan juga tutorial panduan praktis tentang gaya hidup berkelanjutan. Tidak hanya itu, kita juga diharuskan untuk memperhatikan engagement atau tantangan dalam kampanye interaktif yang melibatkan komunitas. Dan yang terakhir yaitu konversi, ajakan untuk bertindak yang jelas untuk mendukung solusi hijau. Visual branding yang menarik dan juga otentik memiliki desain yang minimalis, tampil sederhana mencerminkan prinsip less is more. Kemudian palet warna yang natural seperti hijau, biru, dan juga earth tones yang mencerminkan komitmen lingkungan. Dan yang terakhir, sertifikasi dan juga label yang menampilkan eco-label resmi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Taktik sosial media marketing untuk bisnis berkelanjutan, di mana konten visual berkualitas seperti foto dan juga video yang berkualitas tinggi nantinya dapat menampilkan keindahan alam. Kampanye menggunakan tagar seperti contohnya hashtag eco-friendly ID dan circular impact untuk memperluas jangkauan. Dan yang terakhir mengenai kolaborasi komunitas yang bermitra dengan eco-influencer dan juga komunitas ramah lingkungan lainnya. Adapun penjelasan mengenai influencer dan juga micro-influencer ramah lingkungan, diantaranya adalah micro-influencer lokal memiliki engagement rate lebih tinggi 24% dengan fokus pada konten kreator dengan 5 hingga 10.000 followers. Selanjutnya mengenai aktivis lingkungan yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Dan yang terakhir kreator konten DIY yang menjadi inspiratif dan juga tutorial upscaling dan zero waste meningkatkan interaksi audiens. Adapun digital ads ramah lingkungan dengan berbagai macam platform, tentunya dengan memiliki jejak karbon dan juga target audiens yang berbeda-beda. Di antaranya ada Google Ads, kemudian Facebook, TikTok, dan juga Green Ad Network. Inovasi customer journey berbasis circular economy mengedepankan awareness, di mana konten yang edukatif tentang dampak positif ekonomi sirkular. Kemudian melakukan pembelian dengan pemilihan kemasan yang minimal dan juga melakukan sistem pengiriman hijau. Dan yang ketiga, penggunaan panduan perawatan untuk perpanjangan usia produk. Dan yang terakhir, tak lupa yaitu daur ulang, program return, dan juga refill dengan inisiatif point reward tertentu. Adapun studi kasus Sea Soldier untuk Blue Economy yaitu kampanye digital Sea Guardian. Konten edukatif tentang konservasi laut mencapai 200.000 followers dengan teknik storytelling visual yang menarik. Dengan adanya kolaborasi influencer Bahari, diharapkan mampu memberikan inspirasi ribuan
pengguna media sosial. Tidak hanya itu, si Soldier juga memberikan merchandise daur ulang plastik laut, di mana lini produk tersebut didaur ulang sehingga dapat ditampilkan di digital showcase produk untuk meningkatkan kesadaran dan juga pendanaan. Studi kasus pada Zero Waste. Pada marketplace digital, platform belanja berkhusus produk reuse dan juga refill. Kemudian pencarian berdasarkan kategori berkelanjutan. Yang kedua, komunitas yang mencapai 100.000 lebih pada grup WhatsApp dan juga Telegram dengan tips-tips harian mengenai daur ulang dan juga konten edukasi dengan template infografis tersedia untuk disebarluaskan. Adapun dampak nyata dari adanya Zero Waste diantaranya UMKM yang menerapkan circular branding mengalami kenaikan penjualan rata-rata 18%, sedangkan konsumen menunjukkan loyalitas lebih tinggi pada brand dengan nilai penjualan yang lebih jelas. Adapun rencana aksi untuk UMKM yaitu melakukan audit jejak digital, di mana mampu mengevaluasi dampak lingkungan dari aktivitas digital saat ini. Yang kedua, dapat mengidentifikasi nilai hijau dalam aspek ramah lingkungan yang sudah ada dalam bisnis, kemudian mengadakan mini campaign yang edukatif untuk sharing konten yang sederhana, dan juga membangun kolaborasi antara komunitas ataupun brand hijau yang selaras. Kesimpulan yang dapat disampaikan yaitu promosi dengan hati merupakan marketing yang bermakna untuk menciptakan hubungan yang lebih dengan konsumen. Adanya dampak positif yang mampu berkontribusi pada planet yang lebih sehat. Tidak hanya itu, pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan mampu meningkatkan loyalitas dan juga penjualan. Mulai hari ini, langkah kecil konsisten lebih baik daripada menunggu sempurna. Sekian pemaparan pemateri pada hari ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.